Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah caranya untuk posting ke Blogger. Jadi setelah kalian bikin akun untuk blognya masing-masing, bisa masuk ke sini, nanti keluar menu seperti ini. Kita belajar untuk posting. Bisa dilihat di bagian atas ini ada new post kalau pakai bahasa Inggris. Kalau settingannya masih bahasa Indonesia, ini kalau nggak salah terusnya posting baru atau post baru gitu. Biasanya letaknya ada di kanan sebelah sini atas. Oke, kita new post di sini. Nanti akan keluar menu-menu seperti ini. Antara satu usaha dengan usaha lain, atau satu bidang usaha dengan bidang usaha lain itu biasanya punya cara posting yang berbeda-beda, berhubungan dengan produk apa yang dia optimasi. Nah, di bagian sini kalau ada tulisan seperti ini bisa langsung dihapus karena ini nggak kita pakai untuk saat ini. Yang perlu diperhatikan ada di sini post title sama di bawah sini bagian untuk postingnya. Kalian juga sudah dibekali dengan Google Drive-nya masing-masing. Silakan nanti dibuka untuk tulisan ini. Judulnya saat ini yang kita optimasi adalah produk ini. Bisa juga nanti produk yang lain dengan skema atau dengan prosedur yang sama. Nah, di drive-nya ini sudah disediakan ada gambar, ada file Excel, ini isinya kata kunci sama file teks. Untuk saat ini kita gunakan 3 file ini dulu. Meskipun juga sudah disediakan untuk template yang berupa Corel Draw-nya. Buka saja di sini untuk file Excel-nya. Ini isinya kata kunci. Kata kunci itu diisikan ke bagian title sini. Jadi kita belajarnya dari paling atas. Ada kolom title diisi kata kunci yang ada di sini. Ini disediakan sangat banyak kata kunci. Sekitar berapa ini? Kalau kita scroll ke bawah ada sekitar 101 kata kunci. Silakan kamu pilih manapun yang sesuai dengan minat kamu, terserahlah intinya. Asalkan antara satu postingan dengan postingan yang lain itu kata kuncinya harus berbeda. Misalkan ini satu postingan, nanti misalkan tugasnya itu 5 postingan misalkan, silakan dipilih dari sini yang berbeda. Disediakan lebih dari 100 tadi. Kalau cuma pilih 5 aja itu sangat mudah. Misalkan saya pilih yang nomor 1 pabrik kawat bronjong. Ini saya tuliskan di sini. Pabrik kawat bronjong. Perhatikan cara penulisannya. Untuk tiap awal kata itu huruf besar. Jadi kayak nulis judul. Tiap awal kata huruf besar, baru huruf besar lagi, huruf kecil lagi. Ingat tiap awal kata huruf besar. Kemudian di sini saya kasih koma, baru di spasi. Nah, kebanyakan kesalahan ada di sini. Jadi hati-hati dalam mengerjakan ini. Koma dulu baru spasi. Kemudian tuliskan siap kirim ke seluruh Indonesia. Sama, ini pun juga seperti itu, seperti di depannya tadi. Jadi tiap awal kata itu huruf besar, kemudian koma dan spasi. Misalkan dikasih WA atau misalkan HP atau misalkan kalau siap pergunakannya fast response misal. Ini tuliskan nomor HP-nya. Nomor HP-nya bisa kalian cari di sini. Bisa dari teks ini. Ini sudah ada juga nomor HP-nya. Lah ini 0878 0878 1952 1952 1952 2586 2586. Hati-hati dalam menuliskan nomor HP karena ini kan kontak ya. Kontaknya siapa yang punya usaha atau yang punya barang atau jasa yang dijual ini. Jadi hati-hati. Kesalahan di nomor HP berarti apapun yang kamu lakukan untuk promosi di bidang online itu sama saja nggak ada manfaatnya karena nomor HP-nya salah. Nanti konsumen mau menghubungin siapa juga salah. Dicek lagi dari belakang. Masih dari belakang tuh kita bacanya dari belakang. 6852 misal. 6852. Oke. Terus 5291 2591. Bener ya? 2591. Oke. 2591 8780 8780. Oke. Biasakan kalau saya ngeceknya biasanya dari depan dan dicek lagi dari belakang agar ininya benar-benar betul, nggak ada kesalahan. Sama juga sekali lagi saya ulangin, tiap awal kata huruf besar pisahkan dengan koma kemudian spasi. Tiap awal kata huruf besar pisahkan koma kemudian spasi. Tuliskan nomor HP-nya atau nomor WhatsApp-nya.
Untuk menulis nomor HP atau nomor WhatsApp biasakan diberikan pemisah seperti ini. Apakah per 4 angka dipisah atau per 3 angka dipisah, terserah masing-masing. Ini untuk memudahkan orang dalam membaca. Ini kalau misalkan nggak dikasih pemisah, orang ngebaca itu sulit. Jadi lebih baik diberikan pemisah. Boleh tanda hubung, boleh tanda titik misalkan. Kalau spasi pun juga nggak apa-apa, yang penting ada pemisahnya, atau biasanya kita sebut dengan spelling number. Kemudian di tengah sini, ini kesempatan kita untuk nulis deskripsi. Sudah disediakan juga untuk teksnya atau deskripsinya, silahkan bisa langsung di copy paste saja. Kalau misalkan dari sini nggak bisa di copy paste, biasanya di Drive dia menyediakan untuk open with Google Doc ya. Baru nanti dari teksnya yang ada di sini bisa di copy paste langsung. Nah, ini sudah siap. Kalau sudah muncul teks seperti ini, bisa langsung kita kopas saja. Untuk kali ini nggak apa-apa di kopas. Untuk tugas kali ini diizinkan untuk kopas. Misalkan kalau kalian baca-baca, misalkan ada 1 atau 2 yang masih typo, bisa dibenerin. Misalkan kayak gini nih. Ini kan Surabaya kurang huruf A di sini nih. Nah, bisa seperti ini. Dibenerin. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V-nya di sini. Oke, teks sudah siap. Dalam posting blog itu tidak hanya judul maupun teks, tapi kita juga perlu memberikan gambar. Cek lagi di Google Drive-nya kalian masing-masing, sudah diberikan bekal gambarnya di sini. Tik-tik. Oke, udah kebuka. Untuk memberikan gambar dalam satu postingan setidaknya diberikan 2 gambar. Ingat, setidaknya 2 gambar atau minimal 2 gambar. Misalkan mau saya taruh di sini gambarnya, tekan 1 kali enter buat ngasih jarak. Nah, gambarnya yang mana? Bebas. Di sini disediakan sangat banyak gambar, jadi kalian bisa pilih gambar yang mana. Misalkan saya mau pakai gambar yang nomor 1 ini. Karena ini sudah terkoneksi dengan Google Drive, jadi nggak perlu di-download, langsung aja di sini klik untuk share linknya. Karena Blogspot sama Google Drive itu kan pada dasarnya mereka saling terkoneksi itu sama lain. Share di sini. Nanti setelah ya di-share, dia akan muncul linknya. Nah, get link ini langsung aja di copy link, kembali ke Blogspot, klik nih untuk insert image atau insert gambar, ambil yang from URL, kemudian URL-nya pastekan ke sini. Nah, kalau URL-nya benar atau prosedur yang kamu lakukan benar, pasti gambarnya akan muncul di sini, kemudian add selected. Oke, 1, kemudian mau saya taruh gambar lagi di bawah sini. Minimal 2 gambar dalam tiap postingan. Karena kesini dulu, saya mau pakai gambar yang lain, misalkan gambar nomor 4 ini. Usahakan dalam satu postingan gambarnya lebih dari 1, atau tadi dikatakan gambarnya minimal 2 dan gambarnya berbeda. Share, kembali ke blogspotnya, pakai from URL, kemudian dipaste. Biarkan dia proses dulu sampai previewnya muncul. Nah, kadang previewnya nggak muncul. Kalau misalkan previewnya nggak muncul, itu berarti URL-nya ada yang salah. Add selected. Oke. Setelah gambarnya masuk ke postingan masing-masing, klik gambar. Misalkan ini ukurannya saya bikin large, sama ini juga saya bikin large. Yang perlu diketahui, tiap gambar itu harus punya metadata. Metadatanya diambilkan dari judul seperti ini tadi. Di judul ini Ctrl A aja langsung, Ctrl C, kemudian di gambar itu diklik sampai muncul menu di bawah seperti ini. Klik yang properties. Hingga muncul title teksnya, dipastakan saja dari judul. Alternatif tag juga dipastakan dari judul. Yang bawah juga demikian. Klik gambarnya. Ini kok gambarnya sama ya, yang atas sama yang bawah ya. Kemudian properties, paste ke sini, juga pastekan ke sini. Oke, ini kebetulan kok sama atas sama bawah. Nanti silakan Anda perbaiki masing-masing bagaimana agar gambarnya berbeda. Kalau misalkan dengan prosedur copy URL tadi menghasilkan gambar yang sama, maka gambarnya bisa Anda download dulu baru di-upload ke sini agar gambar satu dengan gambar yang lain itu berbeda. Setelah ini selesai, kita masuk ke sini, langsung saja di publish. Nah, ada namanya URL. Oke, di sini kebetulan mumpung ingat saya kasih dulu. Ini di view ya, klik kanan, open link new tab. Yang URL-nya pendek seperti ini namanya homepage.
Kalau yang URL-nya panjang seperti ini namanya web page. Saya tulis. Yang URL-nya pendek itu namanya home page. Kalau URL-nya panjang itu namanya web page. Contoh home page seperti ini. Contoh web page itu seperti ini. Perbedaannya, kalau home page itu dia berada di halaman depan sebuah web. Nah, kalau diklik URL-nya ini adalah halaman depan sebuah web. Kalau yang web page diklik itu dia langsung menuju ke halaman artikel atau halaman dari sebuah web. Nah, ini kan langsung masuk ke halaman web. Jadi ini konsep, tolong dimengerti dulu apa itu home page, apa itu web page. Nanti di tugas itu Anda disuruh mengumpulkan apa? Apakah Anda diminta mengumpulkan home page-nya atau Anda diminta mengumpulkan web page-nya? Jangan salah, nanti kalau misalkan Anda diminta tugasnya itu mengumpulkan web page tapi yang Anda kirimkan home page-nya, ya sudah, berarti Anda dianggap tidak mengerjakan. Begitu juga jika terbalik. Makanya intrusi tugasnya diperhatikan baik-baik. Kebanyakan kesalahan di sini, belum mampu membedakan mana home page, mana web page. Oke, untuk materi saat ini itu saja tentang posting di Blogger. Untuk caranya bikin blogger itu di YouTube sudah banyak sekali tutorialnya dan itu sifatnya global. Tetapi kalau ini tadi posting itu biasanya sifatnya per usaha atau per bidang usaha itu beda. Makanya kami sediakan tutorial tersendiri untuk posting di Blogger sesuai dengan tujuan dari usahanya Pegasus Academy. Nah, jadinya seperti ini. Judul ya. Huruf besar kecil, koma dulu baru spasi. Huruf besar kecil, koma dulu baru spasi. Nomor HP dipisah atau di spelling. Kalau metadata yang kita tanamkan benar, ini tadi alternatif teks sama apa tadi yang kita tanamkan di properti tadi, kalau benar saat mouse ditaruh, nah dia muncul tulisan kecil di kotak itu tadi. Kalau misalkan gambar itu nggak punya metadata, saat mouse ditaruh seperti ini, dia nggak muncul tulisan di kotak itu tadi. Oke, selamat mengerjakan. Untuk itu materinya silahkan disimak dengan baik dari awal video tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.